Berfirmanlah Tuhan dan sembuhkanlah yang sakit. Berfirmanlah Tuhan, kuatkan yang lemah. Berfirmanlah Tuhan, teguhkanlah kami pada tujuan-Mu. Pulihkanlah hidup kami hari ini. Dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami umat-Mu siap dengar firman Tuhan. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih buat Tuhan Yesus dan buat Bapak Ibu Gembala bersama dengan para pengurus, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa melayani kembali di tempat ini. Ini satu anugerah Tuhan buat kita semua berada di bulan yang keempat di tahun ini. Tidak terasa saudara, kita sudah ada di bulan keempat. Dan bulan ini bulan yang spesial buat kita. Mengapa saya katakan spesial? Karena kita akan masuk ke dalam sebuah momen peringatan kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar daripada kehidupan kekristenan kita. Sebab Paulus berkata bahwa tanpa kematian dan kebangkitan Kristus sia-sialah iman kita. Dan mari kita persiapkan hati kita dengan baik dan sungguh-sungguh untuk memasuki momentum Jumat Agung dan Paskah. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala untuk khotbah tanggal 15. Saudara, mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Amin. Ini tahun penyembuhan total dan ini tahun pemulihan rohani. Ya, kita sudah masuk 2 tahun pengembaraan yang begitu luar biasa. Tantangan hebat. Dan Tuhan mau menunjukkan siapa Tuhan bagi dunia ini. Amin. Siapa Tuhan Yesus yang ada di dalam saya dan saudara. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya melihat ada kesamaan pujian dengan firman Tuhan. Itulah kalau roh yang sama bekerja di dalam kita. Maka mulai dari lagu, pujian, penyembahan sampai firman itu satu saudara. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari buka Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara, ayat 3 ini saya doakan terjadi di gereja ini. Di mana Yesus hadir, tidak akan ada tempat yang bisa muat lagi. Karena banyak jiwa datang mencari Yesus. Amin. Ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya,
mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mendasari perenungan kita hari ini di bawah satu tema, yaitu ekspresi iman yang mendatangkan pemulihan. Ekspresi iman yang mendatangkan pemulihan. Saudara, saya banyak baca kisah tentang penyembuhan di dalam setiap kitab Injil. Dan saya sudah tidak tahu berapa banyak kali saya membaca bagian firman Tuhan ini. Dan cerita ini salah satu cerita yang menarik dari cerita-cerita Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan begitu banyak orang dalam masa pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Nah saudara, saya mau lihat dulu, kita perlahan-lahan belajar saudara, ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini menjadi titik poin daripada renungan kita hari ini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, siapakah mereka ini? Tentunya bukan orang-orang banyak yang hadir hari itu. Banyak orang beribadah. Banyak orang ke gereja. Tetapi Yesus tidak menemukan iman di tengah-tengah mereka. Buktinya saudara, rumah di mana Yesus mengajar, di mana Yesus menyampaikan berita Injil, itu penuh. Bahkan tidak bisa lagi ada orang yang masuk ke rumah itu. Pintunya sudah penuh dengan orang. Tetapi Yesus hanya mendapati iman dari mereka. Siapakah mereka ini saudara? Mereka ini adalah 4 orang yang membawa orang yang lumpuh itu. Nah saudaraku yang kekasih, saya ingin membawa saudara melihat apa itu iman. Seringkali kita berbicara soal iman. Bapak Ibu Gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan telah menyampaikan apa itu iman. Dan mungkin saudara sudah bisa mendefinisikan tentang apa itu iman. Tentunya kalau kita mau lihat apa itu iman, kita merujuk pada satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Mari kita lihat dulu ayat ini saudara. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita, siapa kita? Saya dan saudara. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada 2 kata yang penting untuk menjelaskan apa itu iman. Iman
adalah dasar. Saudara, kalau berbicara tentang dasar, maka saya mencoba membawa saudara untuk melihat sebuah bangunan. Dasar dari bangunan itu tidak kelihatan. Siapa yang bisa melihat dasar bangunan sesudah bangunan itu terbangun? Tidak ada yang bisa lihat. Selain daripada melihat bangunan itu yang terlihat. Seperti sebuah pohon. Kita hanya bisa dapat melihat pohon itu. Namun kita tidak bisa melihat akar daripada pohon itu. Jadi saudara, iman itu sesuatu yang abstrak. Kalau saya berkata saya punya iman, saudara tidak bisa lihat iman saya. Karena itu berbicara tentang hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana saya membangun iman saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan. Iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tetapi iman itu menjadi dasar untuk kita membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, iman itu adalah bukti. Bukti berbicara tentang sesuatu yang dapat dilihat. Kalau ada orang yang punya masalah dengan hukum, cukup 2 bukti yang dapat dilihat, yang dapat didengar, maka dia akan masuk dituntut oleh jaksa di pengadilan. Bukti itu harus terlihat. Jadi saudara, saya menjelaskannya begini, iman saya dan saudara itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, sesuatu yang abstrak, tetapi dapat diekspresikan, dapat terlihat dari cara hidup saya dan saudara. Amin. Dapat terlihat. Kalau saya katakan saya orang beriman, maka ekspresinya apa yang dapat orang lihat dari hidup saya, bahwa saya orang beriman. Itu sebabnya iman itu komplit. Sesuatu yang tidak kelihatan namun dapat terlihat dari kehidupan orang yang beriman. Itu makanya Rasul Paulus katakan bahwa kita, saya dan saudara adalah surat Kristus yang terbuka. Yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Sehingga orang tahu bahwa saya dan saudara beriman, percaya kepada Yesus. Nah saudara, ini yang dicari oleh Yesus di dalam Markus pasal 2 tadi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapakah itu? Bukan orang yang sakit itu. Bukan orang yang lumpuh itu. Tetapi Yesus melihat iman dari 4 orang itu yang diekspresikan di dalam tindakan-tindakannya. Hari ini Tuhan melihat saudara. Ketika saudara punya iman, ketika saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan melihat ekspresi apa yang dapat Tuhan nikmati dari hidup saudara. Dan pada akhirnya kita lihat sebentar, akan ada terobosan, akan ada pemulihan. Dan saudara, pemulihan itu tidak terjadi hanya pada physically, pada jasmani. Tapi pemulihan itu terjadi dalam hidup rohani daripada orang lumpuh ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, secara cepat ekspresi iman yang bagaimana yang harus saya dan saudara tampilkan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan menikmati itu. Banyak orang Kristen, tapi sedikit orang yang beriman. Banyak orang percaya, tapi sedikit orang yang ditolong oleh Tuhan. Dan saya berdoa hari ini saudara akan ditolong oleh Tuhan. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan dilawat oleh Tuhan. Saudara akan mengalami breakthrough di dalam kehidupan saudara. Saudara, yang pertama, kita lihat ayat yang kedua. Ekspresi iman apa yang keluar dari 4 orang ini? Saudara perhatikan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Dibawa oleh 4 orang.
Saudara, Alkitab tidak menjelaskan secara detail. Ada hubungan apa 4 orang ini dengan orang yang lumpuh itu? Tidak dikatakan bahwa 4 orang ini bersaudara dengan orang lumpuh itu. Tidak dikatakan bahwa orang lumpuh ini adalah teman dari 4 orang itu. Alkitab tidak menjelaskan. Itu berarti saya menarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan persaudaraan di antara mereka. Mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin sahabat, atau mungkin orang yang lewat, yang lihat orang lumpuh itu. Tetapi yang terpenting ialah tindakan daripada iman mereka. Yaitu apa? Mengasihi orang lumpuh ini. Saudara, saya diskusi dengan istri saya. Saya tanya kepada dia karena dia juga adalah seorang teologi. Sama-sama kami kuliah di STT Jeffrey. Kalau Bapak Ibu lewat Gunung Merapi, di situ ada sekolah teologi di situ. Tahun 98 kami sama-sama ketemu di sana. Akhirnya jatuh cinta di kampus yang sama, menikah juga, saudara. Ya. Nah, saudara, saya tanya kepada dia, menurut kamu iman lebih dahulu atau kasih? Menurut Bapak Ibu Saudara, iman dulu apa kasih? Lalu dia katakan kasih. Saya katakan, engkau tidak akan mengasihi Tuhan kalau engkau tidak mengenal dan percaya kepada Dia. Dia bilang, mana mungkin? Kita harus mengasihi Tuhan dulu baru beriman. Lalu saya tanya kepada dia, apa yang Tuhan taruh pertama di hatimu? Kasih atau iman? Lalu dia berpikir, oh iya ya. Ketika saya dengar firman, Tuhan taruh iman. Dan ketika saya percaya Tuhan, saya mulai mengenal Dia. Dan ketika saya mengenal Dia, saya mulai mengasihi Dia. Dan ketika saya mengasihi Dia, saya mengambil komitmen untuk melayani Dia. Dan ketika saya melayani Dia, seperti pujian tadi berkata, sampai akhir hidupku, aku serahkan kepada Engkau. Mengapa? Karena iman membuat saudara mengasihi. Dan kasih membuat saudara komit. Dan dalam komitmen, saudara berkata, Tuhan, semua yang ada padaku adalah milik-Mu. Aku persembahkan hidupku kepadamu. Jadi saudara, akhirnya dia ngerti. Ternyata iman lebih dahulu baru kasih. Nah, saudaraku yang kekasih, ekspresi iman dari 4 orang ini, ketika dia melihat saudaranya, atau mungkin kerabatnya, atau mungkin adalah orang yang ketika dia lewat dia melihatnya, atau mungkin tetangganya, saudara, dia tidak cuek. Dia tidak berkata masa bodoh, itu bukan urusanku. Untuk apa aku peduli? Kenal juga tidak. Aku lebih baik mengurusi urusanku, bisnisku. Aku lebih baik mengurusi kegiatanku daripada aku care, peduli dengan orang yang tidak ada masa depan seperti itu. Saudara, hari ini banyak orang yang seperti itu. Banyak orang Kristen berkata dia adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus yang adalah kasih. Dia percaya Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak mengekspresikan kasih itu. Untuk care dengan orang yang benar-benar membutuhkan perhatian. Banyak orang hidup hanya bagi dirinya sendiri. Saya teringat saudara satu kali waktu ketika masa pandemi yang masih hebat. Seorang datang kepada saya dan berkata, Pak, ketika saya dalam keadaan yang sulit, saya datang kepada keluarga saya. Yang dulunya ketika dia sulit, saya membantu dia. Sehingga dia survive bisnis. Ketika saya anjlok, saya datang kepada dia. Dia katakan bahwa saya tidak bisa menolong kamu. Pak, dia bisa tolong saya. Dia juga anak Tuhan, Pak. Dia punya kemampuan. Tapi dia tidak peduli ketika dia melihat saya jatuh. Saudara, sakit hati Bapak itu. Saya katakan kepada dia, ingat sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tapi hari ini kita belajar saudara. Mari jadi jemaat yang peduli. Mari jadi orang Kristen yang ada kasih. Penuh belas kasihan.
Sebab mujizat terjadi itu dimulai dari sebuah dorongan kasih. Yesus melihat orang yang terlantar, lalu timbullah belas kasihannya. Yesus digerakkan oleh kasih. Kasih menjadi dasar buat saudara untuk tidak lagi mementingkan diri saudara sendiri. Tetapi saudara melihat orang lain lebih penting bagi hidup saudara. Mengapa? Karena Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada amin. Saudara, itu dua hukum yang tidak bisa kita bantahkan. Hukum kepada Tuhan dan hukum kepada manusia itu sama nilainya. Kita tidak bilang Tuhan aku mengasihi, Tuhan aku ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi di satu sisi kita tidak mau mengaplikasikan kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang yang membutuhkannya. Saudara, kita harus mulai dari gereja ini. Amin. Kita mari jadi anak Tuhan, umat Tuhan yang care satu dengan yang lain. Tidak peduli suku kita dari mana, ekonomi kita bagaimana. Dia tua, dia muda, atau dia kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya lurus, rambutnya keriting. Dia hidungnya mancung ke dalam, mancung keluar. Saudara, tidak peduli. Di dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita adalah keluarga JCLC. Kalau Tuhan sudah panggil kita ke sini, saudara, maka Tuhan mau kita saling mengasihi. Saling mencintai satu dengan yang lain. Kasih membuat perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Saudara, perhatikan bunga. Bunga kalau cuma satu warna, maka saudara akan bosan melihatnya. Betul Ibu Gembala? Tetapi bunga itu penuh warna, maka jadi indah. Seperti pelangi. Penuh warna. Saudara mungkin lihat pelangi beberapa warna. Tetapi sebenarnya pelangi itu full color. Sebab Tuhan tidak hanya menciptakan satu warna. Pelangi itu penuh dengan warna. Kalau saudara meneliti lebih lagi, maka pelangi itu full dengan warna. Pelangi itu indah. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang pelukismu agung. Siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Saudara tahu, saudara adalah salah satu warna dari pelangi itu. Saudara tidak akan indah kalau saudara tidak berdiri dengan Pak Rudi yang warnanya berbeda dengan saudara. Amin. Saudara mungkin merah, Pak Rudi biru. Itu baru cocok, saudara. Saudara tidak bisa hidup sendiri. Ketika Kristus ada di dalam diri saudara, kasihnya akan mengalir. Saya tidak percaya kalau orang yang ada kasih Kristus, ketika dia lihat orang sakit, dia tidak menolong. Ketika dia lihat orang susah, dia tidak membuka hatinya. Ketika dia lihat keluarganya menderita, dia tidak ada dorongan. Untuk apa saudara datang ke gereja, angkat tangan, menangis. Iman yang tidak kelihatan kepada Tuhan harus dibuktikan kepada orang yang terlihat di depan mata saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, yang kedua, ekspresi iman yang bagaimana selain daripada belas kasihan. Yang kedua, ayat yang keempat. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Ini tindakan heroik. Orang yang beriman harus radikal. Ayat yang keempat, saudara, tetapi ini dia, ada tantangan. Mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Wow. Saudara, ketika saya baca ini, saya menangis, saudara. Kasih saja tidak cukup.
Ketika mereka sudah mengangkat orang lumpuh ini berjalan, saudara, tilam itu tempat tidur. Seperti tandu, seperti itu saudara. Orang lumpuh ini sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa berjalan. Berapa tahun tidak dijelaskan. Jadi saudara, 4 orang ini bawa. Ketika mereka berjalan, tidak tahu berapa kilometer. Kita gereja hanya di tengah kota. Saudara, kadang-kadang orang bilang banjir sampai di mata kaki, orang bilang di lutut. Pak Gembala, minta maaf, rumah banjir. Tidak bisa datang gereja. Pak Gembala tanya, banjirnya setinggi apa? Di mata kaki Pak Gembala. Loh, di mata kaki saya tidak bisa datang beribadah. Saudara, lihat. Mereka pikul orang sakit itu. Saudara, orang sakit itu lebih berat daripada orang yang hidup. Coba saudara gendong orang sakit. Pasti beratnya. Walaupun dia kurus, dia mungkin, tapi berat. Mengapa? Karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Berat sekali. Nah saudara, mereka datang, mereka lihat, tidak ada akses masuk. Ada tantangan untuk jumpa dengan Yesus. Untuk membawa orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus, ada tantangan. Saudara mau datang ketemu Yesus, banyak tantangan. Kadang suami istri bertengkar baru datang beribadah. Persoalan sederhana, kunci rumah. Pas mau jalan saudara, kunci tidak ada. Ditanya istri, mana kunci? Tadi malam kamu yang simpan. Istri bilang, bukan saya yang simpan, kamu yang simpan. Bisa bertengkar saudara. Pas mau sampai di ibadah baru, ayo kita doa minta ampun dulu. Karena kita mau beribadah. Bertengkar kenapa? Kos kaki. Suami punya kos kaki hilang sebelah. Kacamata. Sisir rambut saudara. Ya bersyukur yang mungkin rambutnya tidak perlu disisir saudara. Tapi saya bermasalah disisir saudara. Kadang-kadang kita sudah beli sisir banyak. Satu demi satu hilang saudara. Tidak tahu di mana. Saya heran, saya bilang sama anak-anak saya, makanan tidak ada kah sampai kalian makan sisir? Beli lagi, 1 bulan hilang lagi saudara. Akhirnya saudara saya sembunyi sisir saya. Di laci saudara. Gara-gara sisir saya sembunyi, bukan karena saya pelit. Tapi pas saya butuh, saya ingin ada di tempat. Ternyata saudara, waktu saya cek tidak ada lagi. Raib juga saudara. Untung istri dan anak saya tidak hadir. Rencana mereka Jumat baru hadir semua saudara. Pasti mereka bilang, papa kenapa buka rahasia depan umum. Kalau saya sudah buka rahasia mereka mulai malu saudara. Di mobil itu semua sudah kasih pendapat. Papa gak boleh begini, papa gak boleh begini. Ya saya bilang kan tidak berdosa. Kan membuat cerita yang bukan cerita yang dibuat-buat, tapi cerita yang benar-benar ada. Karena banyak pembicara selalu tambah-tambahkan saudara. Di sini tidak ada, di luar banyak. Kejadiannya ini tapi diceritanya panjang sekali. Supaya apa? Supaya kelihatan dia rohani, kelihatan dia penuh urapan. Saudara berhati-hatilah. Amin. Kita cerita apa adanya. Dan saudara gara-gara sisir. Ya kadang-kadang sulit. Kadang-kadang gara-gara jalan saudara. Ya, istri saya itu, ya ini saya ngomong, ini bukan mendiskreditkan istri saya, bukan. Tapi sepertinya dia yang pegang kemudi. Saya tidak tahu ada istri-istri seperti itu. Suami pas jalan gini, Pak belok sini Pak, ini. Suami saya sudah tahu jalannya, kenapa atur-atur. Pak begini Pak. Kalau ada mobil depan, istri sudah mau lompat begini saudara. Takut, saya bilang, gak apa-apa, saya lagi ngerem ini, gak apa-apa. Saudara kalau sama-sama kami mungkin saudara ketawa setiap hari saudara ya. Lucu. Nah saudaraku yang kekasih, mau datang ibadah ketemu Tuhan saja banyak masalah. Amin. Belum pergumulan. Ada tantangan. Tetapi saudara perhatikan, 4 orang ini tidak kehilangan akal. Iman membuat mereka melangkah dengan keberanian untuk berkorban. Apa yang dikorbankan? Saudara membuka atap rumah orang, saudara itu tidak mudah.
Coba hari ini saudara pergi dan pulang, saya praktekkan firman Tuhan, saya bongkar rumahnya orang, apa yang terjadi saudara? Saudara ada di Polresta, saudara ditangkap. Ini Pak Lukas siapa yang siang-siang bolong ya, bongkar rumahnya orang. Saudara, mereka bongkar. Iman itu melahirkan tindakan berkorban. Kalau saudara percaya Yesus, jangan takut untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan takut saudara menabur waktu untuk doa. Saudara bisa mengambil tindakan radikal dan berkata, Tuhan hari ini jam ibadah, aku tutup toko sekalipun aku kehilangan omset. Hari itu, karena aku percaya kehilangan 1 hari, Tuhan bisa gantikan 1000 hari dalam hidup saya. Begitu. Jangan ada jemaat yang berkata, ini jam doa Pak, saya tidak bisa, ada taken bisnis. Tidak apa-apa, mungkin Tuhan kasih engkau lulus bisnis itu. Tapi bisnis-bisnis berikutnya Tuhan sudah tahu hatimu. Bahwa engkau tidak rela berkorban bagi Tuhan. Tuhan cari orang yang rela berkorban bagi dia. Dan dia berikan kepada orang itu. Saudara, hidup kita bukan hari ini. Hidup saudara bukan hanya 1 minggu di depan. Tapi hidup saudara itu adalah sebuah perjalanan dengan Tuhan. Kalau engkau berkorban hari ini, engkau sedang berkata, Tuhan aku percaya bahwa perjalanan hidupku ke depan aku tidak tahu. Aku tidak lihat sesuatu yang misteri. Tapi aku percaya engkau gembala yang menuntunku, yang memberikan aku air yang tenang, rumput yang hijau. Engkau menyertai aku dan engkau memberkati langkah hidupku. Ada amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, mari kita belajar hari ini berkorban. Menjadi asar itu bukan pelayanan main-main, sama dengan engkau memberitakan firman. Membawa kolekte, berdoa. Saya tahu di sini ada jam ibadah, jam doa. Dan kalau kita semua berdoa, mengorbankan waktu kita untuk berdoa, saudara sedang menabur sesuatu yang luar biasa. Keempat orang ini tidak peduli. Mau dibilang apa? Pasti orang banyak melihat mereka. Aduh, ini orang. Tidak ada kerjaan. Sebentar mereka harus ganti rugi. Bahkan mereka dilaporkan. Mereka pasti diadili. Tapi mereka gak peduli. Yang penting orang lumpuh ini bisa jumpa dengan Yesus. Ketika saudara berkorban, pengorbanan itu membawa saudara next level. Untuk mencapai glory kemuliaan Tuhan. Jangan takut saudara berkorban bagi Tuhan. Jangan saudara takut kehilangan uang saudara untuk Tuhan. Gereja, pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup mencukupkannya. Baik dari saudara maupun dari orang lain. Tetapi saudara kehilangan momentum ketika saudara tidak bergerak bersama dengan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Jika ada kebutuhan yang perlu dari gereja ini, saudara orang pertama yang pastikan bahwa saudara ada di depan. Sekalipun saudara mungkin bukan orang yang kaya. Tapi saudara kaya hati. Saudara berkata, apa yang saya bisa buat? Saudara, bukan soal besar nilai daripada persembahan saudara. Tuhan lihat janda itu. Dengan orang yang kaya itu. Orang yang kaya beri yang banyak. Tapi Tuhan lihat janda itu yang beri sedikit. Tapi dari hatinya dan seluruh yang ada pada dia. Tuhan bilang, yang benar persembahan adalah janda itu. Tuhan lihat hati saudara yang mau berkorban buat Tuhan. Anak-anak muda, jika engkau mulai menabur masa mudamu buat Tuhan, engkau tidak kehilangan masa mudamu. Tuhan kasih pasangan yang terbaik buat engkau. Tuhan kasih studi masa depan, biaya yang terbaik buatmu. Engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Mengapa? Karena Tuhan sudah dapat hati yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara, Israel kurang apa? Sehingga dia pilih seorang gembala yang tidak tahu berperang. Yang jaga 2-3 ekor domba. Mengapa dia pilih seorang Daud menjadi gembala atas Israel dan Yehuda? Mengapa? Karena Daud sudah dipercaya. Banyak orang Kristen tidak dipercaya. Makanya tidak pernah melihat pelipat gandaan dari Tuhan. Mulailah dari saudara berkorban. Amin. Yang terakhir saudaraku, kita lihat ayat yang keempat. Masih ayat yang keempat bagian B-nya saudara, perhatikan. Sesudah membuka, ini lihat. Sesudah mereka berkorban, mereka menurunkan tilam
tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara kalau baca kisah ini, saudara tidak bisa tahu bagaimana cara menurunkan. Tapi mari kita coba membayangkan. Saya kalau baca firman, kalau memang tidak begitu jelas, saya coba bayangkan dituntun oleh Roh Kudus. Untuk menurunkan tilam tempat tidur dari atas ke bawah, perlu alat bantu yang namanya tali. Betul? Untuk mengikat sisi keempat daripada tempat tidur itu dan mulai menurunkannya. Saudara pernah lihat pemakaman? Orang yang mati dimakamkan untuk menurunkan peti itu? Nah, saudara membayangkan orang mati jadi takut semua, saudara ya. Tapi kita tidak takut mati, amin. Nah saudara, itu harus kompak. Mereka akan berkata, 1, 2, 3. Saudara, tali itu diturunkan perlahan-lahan. Coba saudara bayangkan jika satu saja tidak kompak. Bagian sudut, bagian bawah kaki sebelah kiri tidak kompak. Sebelah kiri sini. Oh sini ya. Saudara sebelah sini kiri. Lalu tiba-tiba diturunkan lebih cepat daripada yang lain. Apa yang terjadi? Orang lumpuh itu, bahkan tambah lumpuh mungkin mati. Banyak keluarga, suami istri tidak sepakat. Makanya banyak keluarga yang lumpuh. Ini berbicara tentang kesepakatan. Iman, ekspresinya itu sepakat. Suami istri tidak sepakat soal bisnis, suami istri tidak sepakat soal pengeluaran, suami istri tidak sepakat soal ini dan itu. Banyak gereja yang tidak bertumbuh karena tidak sepakat. Saudaraku yang kekasih, ini bicara soal kesepakatan. Keempat orang ini menurunkan dengan sepakat supaya orang ini benar-benar yang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Iman berbicara tentang kesepakatan. Tuhan berkata dalam Matius 18. Mari kita buka ayat yang terakhir ini saudara. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, apa saudara? Sepakat. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini tidak bicara soal iman, tidak ada kata iman. Karena yang dibicarakan sepakat. Sepakat lahir dari iman. Iman ekspresinya sepakat. Makanya Tuhan bilang jika ada 2 orang sepakat, minta Bapa di surga kasih. Di sini kita lebih daripada 2 orang. Lebih dari 4 orang. Jika Bapak, Ibu, Saudara, kita semua keluarga JCLC sepakat dengan gembala kita, pengurus kita. Maka akan terjadi terobosan yang luar biasa. Amin. Sepakat tidak menghilangkan pendapat saudara. Sepakat tidak menghilangkan pendapat seseorang. Sepakat ialah berkata bahwa jika tujuan kita untuk Tuhan, maka kita siap melakukannya. Ada amin saudara. Jika tujuan saya dan saudara untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk pertumbuhan iman, maka saya akan sepakat. 4 orang ini sepakat. Dan apa yang terjadi? Saya tutup di sini. Saya masuk pada poin saya yang terakhir. Ketika ada kasih, ketika ada pengorbanan, ketika ada kesepakatan, dengar baik. Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman yang lahir dari pengorbanan, iman yang lahir dari kasih, iman yang lahir dari kesepakatan. Apa yang terjadi saudara? Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya, masalahnya bukan di dosa Pak, Bu. Masalahnya di lumpuh. Saya mau bilang, kalau Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Kalau Yesus bekerja dalam hidup saudara tidak setengah-setengah. Yang sakit orang itu adalah kakinya yang lumpuh. Itu yang menjadi fokus. Tapi Yesus berkata ketika dia lihat iman 4 orang ini. Dia berkata dosamu sudah diampuni. Saudara, yang mengikat orang ini adalah dosanya. Terputus dia dari kasih karunia Tuhan. Terputus dia dari hubungan dengan Tuhan. Mengapa? Karena ada kutuk, ada dosa. Dan Yesus harus berurusan dengan dosa itu.
Yesus harus mematahkan kutuk dosa itu. Supaya hidupnya diberkati Tuhan. Ada amin. Supaya hidupnya mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan Yesus lihat itu. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa Yesus mengadakan restorasi dalam hidup rohani orang lumpuh itu. Yesus berkata, hubunganmu dengan Tuhan sudah dipulihkan. Dosamu yang penuh itu sudah diampuni. Engkau bisa datang kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan dengan hidup yang benar. Saudara, siapa yang bisa melakukan itu? Yesus. Bukan iman orang lumpuh itu. Tapi iman 4 orang itu membuat hubungan orang ini dipulihkan dengan Tuhan. Hari ini saya mau bilang kepada saudara. Rohani saudara akan dipulihkan. Saudara akan mengalami rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, 3 hari ini kami mengadakan doa dan puasa. Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan bicara kepada saya, ini tahun penyembuhan buat Indonesia. Tahun pemulihan buat rohani orang percaya. Hari ini Tuhan mau restorasi iman saudara. Hubungan saudara, rohani saudara. Ada amin? Saudara akan punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara akan mengalami Tuhan. Ketika saudara berdoa baca firman, tiba-tiba saja ada urapan Tuhan yang turun atas hidup saudara. Dan saudara mengalami tanpa tumpangan tangan para gembala dan hamba Tuhan. Saudara langsung di-touch dari sorga. Mengapa? Karena Tuhan responi iman. Iman yang lahir dari kasih, pengorbanan dan kesepakatan. Dan yang kedua, yang terakhir. Selain daripada rohani dipulihkan. Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini juga mengalami pemulihan secara jasmani. Kelumpuhannya disembuhkan Tuhan. Hari ini mungkin engkau lumpuh secara ekonomi. Engkau lumpuh dalam hal-hal yang lain. Saya mau bilang hari ini Tuhan mau pulihkan kelumpuhan itu. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama saudaraku yang kekasih.